Puji Tuhan. Selamat pagi buat semua Bapak Ibu Saudara, baik yang bergabung sekarang ataupun nanti. Selamat pagi semuanya. Sungguh luar biasa. Amin. Setiap hari kita harus katakan luar biasa. Walaupun yang terjadi masih belum luar biasa, tapi ketika kita mengatakan luar biasa, itu sudah membangun iman kita dan semakin menguatkan kekuatan kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Terima kasih karena semalam kami udah bisa tidur. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang Kau berikan, baik kepada kami, usaha kami, gereja-Mu, kota kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga pagi ini kami ada, pagi ini kami bangun, kami tidak kekurangan sesuatu yang baik ya Tuhan. Dan biarkan kami terus memiliki iman bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang luar biasa karena Yesus bersama dengan kami. Kurabashataka ya rabakaka ya rabakaka. Kinamaya lama oh ya lama shedede. Kunimaya lama shataka ya lama tu ya rabasataka. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kinamaya lama shetekerebe ya lama ya raba ya rabataka ya rabataka ya lama shataka ya rabataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau hiasi hari-hari kami dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau kau sedang bersama dengan pasanganmu, suami, istri, kau bisa bergandengan tangan dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan buat hari yang baru. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, ramah baik, aku ada sangat baik, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh ya Labasyadu, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Oh ya Labasyadu, Engkau baik, terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat Terima kasih untuk keadaan-keadaan yang mungkin masih belum sesuai dengan yang kami mau. Terima kasih untuk kondisi demi kondisi yang masih terjadi, di mana itu membuat kami menjadi lemah, di mana itu membuat kami menjadi khawatir. Kami mau tetap bersyukur, karena kami tahu kok Tuhan kami yang tetap baik. Ya Masyaallah. Oh, Allah, Yesus, ya Allah, Dia datang ke hadapan tahta kudus, karena kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu. Dan biarkan kami terus, Tuhan, menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, menyerahkan keluarga kami di dalam tangan-Mu, menyerahkan bisnis kami dalam tangan-Mu, menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kirimkan firman-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membuka dari Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Tema kita saat ini adalah free will, kehendak bebas. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, ya,
semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, firman Tuhan ini diberikan dengan sangat jelas kepada Adam bahwa mereka harus mengusahakan Taman Eden. Mereka harus memelihara Taman Eden. Tetapi di tengah-tengah perintah itu, Tuhan memberi satu perintah khusus lagi, yaitu apa? Pohon, ya, dikatakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Jadi perintahnya itu sudah sangat-sangat jelas. Dan di dalam Tuhan memberikan perintah tersebut, Tuhan tidak pasang CCTV di mana-mana untuk melihat Adam dan Hawa mengusahakan dan memelihara taman. Karena Tuhan sudah kasih perintah dengan sangat jelas. Tuhan memberikan kepada manusia sebuah tugas. Dan untuk melakukan tugas itu, manusia diberikan free will, kehendak bebas untuk menjalankan, supaya dapat melihat dengan benar dan melakukan yang benar. Sama itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada mereka untuk mereka melakukan dengan benar dan melihat dengan benar. Karena saya percaya begini, manusia kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Setuju ya? Setuju ya? Kalau setuju katakan amin. Yes, pasti di kolom komen, silakan. Ya, saya mau melihat itu. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Manusia bukan robot yang harus digerakkan dengan program. Ada robot-robot yang terprogram, jam 5 bangun. Habis bangun, bersih-bersih rumah. Semuanya bisa digerakkan dengan program. Manusia bukan robot. Ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan manusia diberikan kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi manusia diingatkan, gunakan kehendak bebasmu itu dengan benar. Nah, banyak orang salah di sini, Bapak Ibu. Ya, tadi jelas ya saya katakan, kita diberikan kehendak bebas. Tetapi seringkali manusia mempergunakan kehendak bebas itu atau menyalahgunakan kehendak bebas itu sehingga dosa masuk. Dan begitu dosa masuk, kegagalan demi kegagalan terjadi. Saudara lihat, ketika Hawa memakan buah itu, Adam memakan buah itu, dosa masuk dalam diri mereka. Dan semenjak itu ada yang namanya kegagalan demi kegagalan dialami oleh manusia. Saya percaya sebelum dosa itu masuk di dalam diri manusia, manusia selalu penuh dengan keberhasilan. Saya percaya itu. Makanya itu Bapak Ibu, hati-hati dengan kehendak bebas kita. Nah,
Sekarang gini ya, dari tadi kok bilangnya kehendak bebas, kehendak bebas. Apa sih kehendak bebas? Nah, ini ya. Perhatikan ini. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah sebuah kepercayaan untuk manusia bertindak melakukan tugas dari Tuhan. Jadi kehendak bebas adalah sebuah kepercayaan untuk manusia melakukan tugas yang daripada Tuhan. Engkau punya tugas, saya punya tugas, masing-masing kita punya tugas. Saya punya tugas di pelayanan, di penggembalaan. Bapak ibu saudara punya tugas di marketplace. Engkau punya tugas di kantormu, di politik mungkin. Engkau punya tugas. Dan kehendak bebas itu adalah sebuah kepercayaan untuk engkau melakukan tugas-tugasmu. Tuhan ingin supaya manusia pada saat dia bertindak melakukan tugasnya, maka manusia itu harus melakukan tugasnya untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika engkau di bisnis, engkau melakukan tugasmu dengan penuh kepercayaan yang daripada Tuhan. Kau pegang itu, kau hidupi kepercayaan itu. Sesungguhnya engkau sedang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam bisnismu. Artinya apa? Engkau menjadi berkat, engkau menjadi contoh di situ. Jadi kehendak bebas adalah sebuah kepercayaan untuk melakukan tugas yang daripada Tuhan. Yang kedua, kehendak bebas adalah pemberian yang sangat berharga. Ketika saya diberi sesuatu, ada beberapa orang yang memberi saya. Bahkan kalau boleh saya jujur, semua 80-90% yang saya pakai, yang saya kenakan, yang saya miliki, itu semua pemberian. Jujur, pemberian. Kalaupun saya beli ya paling cuman harganya berapa sih, murah banget. Tapi rata-rata 80-90% itu pemberian. Dan waktu orang itu memberi kepada saya tahu pemberian itu sangat berharga. Bukan cuma nilainya yang mahal, tetapi saya tahu itu berharga karena orang itu mengasihi saya. Nah, kehendak bebas adalah pemberian yang sangat berharga. Karena itu pemberian yang sangat berharga, kita harus jaga betul-betul kehendak bebas itu, Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita diingatkan, ayo. Ada satu hal yang berharga yang Tuhan taruh dalam dirimu, yaitu free will. Dan jangan salah gunakan itu. Mengapa manusia perlu kehendak bebas? Yang pertama, supaya manusia bisa menghargai. Yang kedua, supaya manusia memiliki penguasaan diri. Ayo, hari ini saya menantang setiap Bapak Ibu Saudara untuk engkau belajar menghargai kehendak bebas itu, dan untuk engkau punya penguasaan diri. Amin. Tujuan kehendak bebas untuk apa, Pak? Tujuannya untuk apa sekarang? Dari ayat 17 kita bisa menyimpulkan apa? Tujuan kehendak bebas bagi kita manusia, untuk manusia bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Makanya hidup kita itu harus penuh dengan tanggung jawab. Dikasih kepercayaan kecil, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Belum dipercaya, nggak apa-apa. Tunjukkan bahwa engkau bisa dipercaya. Tunjukkan juga bahwa engkau bisa bertanggung jawab. Jadi kita mempergunakan kehendak bebas kita dengan penuh tanggung jawab. Ya, dan saya mau mengajak di akhir ini, renungan hari ini, jangan gunakan kehendak bebas kita untuk berbuat dosa.
Jangan gunakan kehendak bebas kita untuk menyakiti hati Tuhan. Jangan gunakan kehendak bebas kita untuk memanipulasi firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang free will. Dan saya mau setiap kita semua menyadari, satu hari kelak kita akan menghadap ke tahta pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan setiap kehendak bebas yang kita lakukan. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 5 ayat yang 9. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ingat, setiap kehendak bebas itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Dan saya berdoa dan saya mengajak engkau dan saya, kita pergunakan kehendak bebas ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga nanti kita mempertanggungjawabkannya dengan benar di hadapan Tuhan. Mari berdoalah. Tuhan, aku melepaskan berkat, aku melepaskan perlindungan, aku melepaskan otoritas, aku melepaskan keberhasilan, aku melepaskan Tuhan segala ucapan syukur kepada setiap umat-Mu. Diberkatilah mereka dalam segala yang mereka kerjakan. Segala kutuk aku hancurkan, setiap siasat iblis aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan menjadi umat-umat yang unggul, umat-umat pemenang. Diberkatilah setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, kalau kau diberkati dengan program ini, bagikan satu orang kepada satu orang, supaya semakin banyak jiwa-jiwa mendengar dan diberkati di dalam nama Yesus. God bless. Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya, dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke? Jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.